Sepanjang hidupku kau setia. Ya betul Tuhan. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Suaramu tuntunku lewati api. Suaramu tuntunku lewati api. Dalam gelap kau ada bagiku. Ku tahu sungguh kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Ku cinta kau. Rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Nyanyi kebaikanmu Tuhan. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Di malam yang indah ini kita masing-masing berdoa mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang paruh pertama daripada tahun 2025 ini. Kita berdoa menyatakan syukur kita begitu baiknya Tuhan yang memimpin hidup kita. Kita berdoa masing-masing meresapkan dirinya untuk sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Tuhan. Bersyukur atas kebaikan Tuhan yang luar biasa yang kita sudah alami. Mungkin banyak hal yang kita alami yang mungkin menjadi satu pergumulan, tetapi kita yakin dan percaya Tuhan baik. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu. Tuhan sudah menyertai dan memimpin kami semua di sini satu persatu.
melewati paruh pertama daripada tahun 2025. Hari ini kami memulai dengan paruh kedua daripada tahun 2025. Namun di dalam sungguhan kami percaya Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu memimpin langkah hidup kami. Apapun yang akan kami hadapi, kami percaya Tuhan selalu menopang, menolong kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik di hadapan Tuhan, lebih taat kepada Tuhan, dan selalu memuliakan Tuhan di setiap napas hidup kami. Terima kasih Bapak untuk penyertaan-Mu, untuk janji-Mu yang luar biasa, yang selalu menopang, menuntun, memimpin kami di dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih kami menyerahkan MPW pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Sri akan menjamah setiap kami, menjadikan waktu atau momen saat ini menjadi satu pertemuan di dalam doa bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Kristus Yesus kami berserah dan berdoa. Amin. Pada 2 bulan yang lalu kita memulai dengan enjoying spiritual journey through prayer. Menikmati perjalanan rohani melalui doa. Kemudian bulan yang lalu, bulan Juni, kita memasuki entering prayer, doa tanpa kata-kata. Malam ini kita akan temanya yaitu hearing God in prayer and silence, mendengar Tuhan dalam doa dan hening. Satu ayat Alkitab di Habakuk 2 ayat 20. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Kita naikkan satu pujian. Rumah doamu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang, penuhi
Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan yang Maha Hadir, terima kasih karena Engkau telah memanggil kami malam ini untuk datang dan diam di hadapan-Mu. Saat ini kami rindu mendengar suara-Mu, bukan suara manusia semata, tapi suara-Mu yang hidup dan meneguhkan jiwa kami. Bukalah hati kami dan pikiran kami. Biarlah setiap kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Malam hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu Hearing God in Prayers and Silence. Mendengar Tuhan dalam doa dan hening. Firman Tuhan menjadi dasar pada hari ini, tadi seperti yang sudah dibacakan oleh Penatua Suseno dari Habakuk 2 ayat 20. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Saudara-saudara, sebelum kita melanjutkan merenungkan tema kita malam hari ini, mari kita mengingat sejenak apa yang telah kita pelajari dari Midweek Prayer and Worship sebelumnya. Yang pertama, di bulan Mei kita belajar dari penginjil Dedi Sutendi dalam tema Enjoying Spiritual Journey Through Prayer. Menikmati perjalanan rohani melalui doa. Yang mengingatkan kita bahwa doa bukanlah sebuah rutinitas atau transaksi, tapi sebuah perjalanan iman yang dinikmati. Doa adalah arah yang menuntun hidup kita, yang merupakan sebuah perjalanan relasi yang dibangun, bukan hanya dengan kata-kata, permintaan, melainkan dengan hadir di dalam keheningan, silence, menyendiri, solitude, dan merenungkan firman melalui Lectio Divina. Di sini kita bukan hanya sekedar membaca firman Tuhan, tetapi membiarkan firman itu membentuk kita. Doa yang sejati mengubah hati, menumbuhkan kasih, dan menggerakkan kita untuk mendoakan serta melayani sesama. Di bulan Juni kita bersama-sama belajar dari Ibu Grace Emilia yang membagikan tentang doa nafas. Nafas sebagai doa yang mengajak kita untuk melakukan doa pendek yang diucapkan seiring ritme nafas. Setengah kalimat saat menarik nafas dan setengah lagi saat dihembuskan. Tujuannya sangat sederhana namun dalam, yaitu mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan mengisi pikiran kita dengan kebenaran firman-Nya. Ini sangat berbeda dengan meditasi New Age yang cenderung mengosongkan pikiran. Doa nafas adalah doa yang mindful, artinya yang sadar dan tertuju kepada Tuhan. Dan bukan mindless, yang kosong dan tertuju hanya kepada diri sendiri. Doa nafas membantu kita tetap tenang, fokus dan terus terhubung dengan Tuhan di tengah kesibukan sehari-hari. Dan saudara, dari kedua hambanya ini kita bisa melihat satu benang merah. Kita bisa melihat bahwa doa yang efektif bukan hanya soal kata-kata atau berbicara, tetapi soal hati dan kehadiran. Kadang kita terlalu sibuk untuk berbicara dan memohon kepada Tuhan, sampai lupa bahwa doa juga tentang mendengarkan, tentang hadir dalam keheningan dan membuka hati untuk Tuhan. Saudara-saudara, di sebuah biara yang terpencil di pegunungan Alpen, Alpen ya. Para biarawan hidup di dalam keheningan yang hampir total. Tidak ada percakapan sehari-hari yang dilakukan seperti kita, ya. Hanya diam. Dan kemudian seorang wartawan yang penasaran datang dan bertanya kepada salah satu biarawan ini. Bagaimana mungkin engkau bisa mendengar suara Tuhan dalam keheningan seperti ini? Sang biarawan lalu tersenyum dan menjawab pelan. Justru disinilah, di dalam keheningan ini kami paling mendengar. Kata-kata tersebut begitu sederhana, tetapi menyentuh.
Karena sejujurnya banyak dari kita yang justru mengalami sebaliknya. Misalnya, pernahkah setiap kita mengalami, kita merasa sudah berdoa, tapi seperti sedang berbicara kepada dinding kosong. Tidak ada jawaban. Suara kita seolah-olah ketika berdoa dan berseru kepada Tuhan, seolah-olah itu mengambang tanpa jawaban. Kita menangis, tetapi langit seperti tertutup. Kita membaca firman Tuhan, tetapi seolah tidak ada sesuatu pun yang menyala, yang berkobar-kobar di dalam hati. Kita mungkin berada di titik itu, atau pernah berada di titik itu. Saat berdoa terasa hampa, saat hidup terasa kacau, saat suara Tuhan sepertinya hilang. Dan justru di titik itulah kita paling rindu mendengar Tuhan. Tapi bagaimana caranya? Hari ini mari kita bersama-sama belajar bagaimana mendengar Tuhan di tengah keheningan. Kita akan menyelami pengalaman Nabi Habakuk yang hidup di tengah kekacauan. Tetapi dipanggil Tuhan bukan untuk banyak bicara, tetapi untuk diam dan hadir di hadapannya. Nas yang kita renungkan bersama pada hari ini yaitu dari Habakuk 2 ayat 20. Ayat ini muncul di akhir dari penglihatan besar yang Tuhan berikan kepada Habakuk. Sebuah visi tentang keadilan dan kedaulatan Tuhan di tengah kekacauan dunia. Saat itu Yehuda atau kerajaan Yehuda sedang rusak secara moral dan sosial. Habakuk menyaksikan kekerasan, ketidakadilan, dan orang-orang yang jahat yang tampaknya bebas berbuat sesuka hati tanpa keadilan. Lalu kemudian ia berseru kepada Tuhan, "Sampai kapan Tuhan engkau diam saja?" Tetapi Tuhan menjawab dengan sesuatu yang sulit diterima. Tuhan berkata, "Aku akan memakai bangsa Babel, bangsa yang lebih jahat untuk menghukum Yehuda." Habakuk semakin bingung, saudara. Bagaimana bisa Tuhan yang mengasihi umatnya, Tuhan yang adil memakai bangsa yang lebih jahat untuk menghukum umatnya sendiri. Dan di dalam kebingungannya Habakuk tidak pergi. Tetapi dia pergi berdiri di menara pengintai. Sebuah gambaran dari seorang yang menanti dengan sabar, dengan hati terbuka dan telinga yang siap mendengar jawaban Tuhan. Dan Tuhan pun menjawab. Dia bukan menjelaskan apa yang sedang terjadi, tetapi Tuhan justru menyatakan siapa dirinya. Tuhan mengarahkan perhatian Habakuk pada pribadinya sendiri, yaitu siapa Tuhan itu, bagaimana karakternya dan otoritasnya atas segala sesuatu. Habakuk 2 ayat 20 berkata, "Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi." Mari kita merenungkan makna dari setiap bagiannya. Yang pertama, Tuhan. Tuhan Yahweh. Ini bukan sekedar gelar, tetapi nama perjanjian yang menunjukkan Tuhan yang setia, yang tidak berubah, dan yang selalu menepati janjinya. Bahkan ketika dunia tampak kacau dan tidak adil, Dia adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang seperti apa? Tuhan yang ada di bait-Nya yang kudus. Tuhan yang berkuasa itu. Tuhan yang tidak pergi kemana-mana. Dia tidak diam karena tidak peduli kepada umatnya. Tetapi karena Ia masih memerintah. Dia masih berkuasa dari tahtanya. Kekudusannya yang membuat Dia terpisah, berbeda dari ciptaannya. Tetapi Dia tetap memegang kendali penuh atas segala sesuatu. Kemudian berdiam dirilah. Dalam bahasa Ibrani ini bukan hanya bicara soal diam secara fisik. Ini adalah sikap tunduk, takjub, hormat, dan penyembahan. Berdiam diri berarti mengakui siapa Tuhan dan siapa kita. Kita berhenti bicara dan mulai mendengar. Dan ini ditujukan kepada siapa? Kepada segenap bumi.
Pesan ini bukan hanya untuk umat Israel, tetapi untuk seluruh umat manusia. Semua bangsa diajak untuk tunduk karena Tuhan adalah raja atas segala raja, raja atas segalanya. Dan apa artinya bagi kita saat ini? Saudara, saat hidup terasa kacau, baik dari berita yang menakutkan yang kita dengar, tekanan pekerjaan, relasi yang retak, atau pergumulan pribadi yang kita alami. Respon pribadi kita yang biasanya muncul adalah ingin mengontrol, ingin bertindak cepat atau marah. Tapi hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk berhenti sejenak. Bukan pasrah untuk menyerah, tetapi berdiam. Berdiam bukan berarti Tuhan tidak hadir. Justru di sanalah di dalam keheningan itu kita mulai menyadari Tuhan tidak pernah bingung, saudara. Ia tidak pernah tertidur, ia tetap duduk di tahtanya. Dan di dalam keheningan itulah kita bisa mendengar suaranya, menemukan kedamaiannya, dan dituntun oleh tangannya. Jadi keheningan bukan ketidakhadiran Allah, melainkan tempat terbaik untuk menyadari kehadirannya. Saudara, di sebuah desa kecil yang tenang hiduplah seorang petani tua. Setiap sebelum memulai pekerjaannya di ladang, dia duduk diam dulu di beranda rumahnya. Memandangi matahari terbit dengan tenang. Dia tidak bicara, tidak tergesa-gesa, hanya duduk diam. Orang-orang di desanya yang melewati sering bertanya dan heran. Mengapa kamu duduk diam saja? Kenapa tidak langsung kerja? Sang petani hanya tersenyum dan menjawab pelan. Saat aku diam dan hadir di hadapan Tuhan serta di sekelilingku, aku belajar mendengar. Aku mendengar angin, mendengar kicauan burung, dan suara hatiku sendiri. Dari keheningan itu aku tahu kapan harus menanam, kapan menyiram, dan kapan bersabar menunggu hasil. Sebab tanah tidak bisa dipaksa. Demikian juga hidup ini tidak bisa dipaksa. Diam bukan berarti tidak berbuat apa-apa. Kadang diam adalah cara kita untuk bisa mendengar lebih dalam, mengenali waktu Tuhan, dan meresapi setiap langkah hidup dengan bijaksana. Demikian juga dengan hidup kita. Di dalam dunia yang penuh kebisingan dan tekanan, kita perlu belajar diam dan hadir agar dapat mendengar suaranya, mengenali hati kita dengan jelas, dan lebih memahami apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Jadi apa makna keheningan bagi kita? Yang pertama, keheningan sebagai sikap hadir di hadapan Tuhan. Keheningan ada sebagai sikap hadir di hadapan Tuhan. Saat kita memilih diam di hadapan Tuhan itu bukan berarti kita sekedar berhenti bicara, melainkan sebuah sikap yang penuh kerendahan hati. Di saat dunia terus berisik dengan berbagai tuntutan, pendapat, dan suara hati yang tidak pernah berhenti bergejolak, keheningan menjadi bentuk penghormatan terdalam kepada Tuhan. Kita menundukkan segala kesibukan, keinginan, dan ambisi pribadi, lalu berkata dengan sikap batin, Tuhan, Engkaulah yang terutama. Suaramu jauh lebih penting daripada diriku sendiri, daripada pikiranku sendiri. Dalam hening kita membuka ruang agar Tuhan bisa berbicara, membentuk, mengarahkan kita. Ini adalah sebuah bentuk penyembahan yang tulus, saudara. Di mana bukan suara yang menjadi pusat, melainkan suara Tuhan yang kita cari dan kita dengar. Selanjutnya, apa makna keheningan yang kedua? Mana keheningan yang kedua adalah keheningan sebagai hadir bagi diri sendiri. Banyak dari kita lari dari diri sendiri karena takut menghadapi luka, kegagalan, atau pergumulan hati. Namun keheningan mengajak kita untuk berani masuk ke dalam ruang terdalam dari hati kita, tanpa topeng, tanpa alasan,
Di dalam keheningan kita diundang untuk jujur menghadap Tuhan tentang segala yang ada di dalam hati kita. Baik itu kemarahan, kerinduan, ketakutan, kesedihan maupun sukacita yang tersembunyi. Di dalam keheningan kita mengalami penyembuhan dan pemulihan. Karena kita tidak lagi bersembunyi, melainkan menerima kasih dan pengampunan Tuhan secara pribadi. Dan keheningan itu menjadi sebuah ruang di mana kita mengenal siapa kita sebenarnya di mata Tuhan dan bukan siapa yang kita ingin tampilkan di mata dunia ini. Dan yang ketiga, apa makna keheningan? Keheningan sebagai hadir bagi sesama. Ketika kita berdoa dalam keheningan, kita tidak hanya fokus pada diri sendiri. Di dalam kesunyian dan hati yang penuh kasih, kita membawa mereka yang membutuhkan ke hadapan Tuhan. Bukan dengan kata-kata yang panjang yang kadang justru membuat kita jauh dari hati mereka. Tapi dengan kehadiran batin yang sungguh-sungguh. Diam yang penuh kasih ini menumbuhkan empati dan kepekaan. Kita belajar mendengar suara Tuhan yang memanggil kita untuk peduli lebih dalam. Kita mengizinkan nama dan wajah orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang ada di sekitar kita. Mereka hadir di ruang hati kita, sehingga kita tidak sekedar berdoa, tetapi juga tergerak untuk menjadi tangan dan kaki Tuhan bagi mereka di dunia nyata. Dan bagaimana kita bisa mempraktekannya? Ya, kalau bicara soal kesibukan, semua sibuk, apalagi ibu-ibu ya. Kalau pria itu biasanya bekerja itu 12 jam. Kalau ibu-ibu atau wanita bahkan sampai menjadi nenek-nenek itu kerjaannya 25 jam ke atas. Maksudnya apa? Tidur pun tetap mikir besok masa apa, besok apa yang mesti dilakukan ya. Ibu-ibu itu seperti nonstop ya sambil tidur. Jadi tidurnya tidak tenang gitu ya. Tapi 10 menit masa tidak ada ya. Bagaimana kita mempraktikkan keheningan? Untuk mulai mengalami keheningan, kita di dalam hidup ini sehari-hari kita coba setidaknya menyediakan 10 menit setiap hari dengan sebuah pola sederhana. Yang pertama, 2 menit membaca satu bagian firman Tuhan. Baca dengan perlahan dan resapi setiap kata. Biarkan firman itu masuk ke hati dan membangkitkan kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Setelah itu, 5 menit berdoa tanpa banyak kata. Mari berdoa bukan dengan kalimat panjang atau permintaan yang banyak. Tetapi kita biarkan doa menjadi sebuah percakapan sederhana dari hati ke hati dengan Tuhan. Kadang cukup hanya dengan mengulang satu kalimat. Ya, sebuah kalimat doa sederhana seperti Tuhan aku serahkan. Tuhan aku serahkan. Tuhan aku serahkan. Atau Tuhan ampuni aku. Tuhan ampuni aku. Tuhan ampuni aku. Sambil membuka hati kita. Lalu kemudian selanjutnya 3 menit untuk diam dan mendengarkan Tuhan. Dalam keheningan ini kita mencoba untuk benar-benar berhenti dan hadir. Mari kita tidak terburu-buru mengisi waktu ini dengan pikiran atau kekhawatiran. Tapi biarkan di 3 menit terakhir ini Tuhan berbicara melalui bisikan hati. Firman yang teringat di dalam hati atau rasa damai yang menyelimuti jiwa. Ini adalah waktu yang paling berharga di mana kita belajar untuk mendengar suara Tuhan di tengah kesibukan dunia. Saudara, dengan rutin melakukan latihan keheningan ini, kita tidak hanya semakin dekat dengan Tuhan, tetapi juga semakin mengenal diri sendiri dan lebih peka terhadap orang-orang di sekitar kita. Keheningan bukan sekedar diam, tapi sebuah perjalanan menghadirkan kasih Tuhan di dalam setiap sudut hati dan hidup kita. Dan malam ini saya mengundang setiap kita. Mari kita mencoba hadir di hadapan Tuhan dengan sepenuh hati. Hadir bukan hanya duduk secara fisik di tempat ini atau di balik layar Zoom meeting. Hadir sungguh-sungguh datang kepadanya.
Karena keheningan bukan soal kekosongan, tetapi tentang kehadiran yang nyata dan penuh makna. Mari saya akan memandu rekan-rekan untuk mempraktekannya. Yang pertama, saya mengajak kita untuk hadir di hadapan Tuhan. Baik yang hadir di tempat ini ataupun melalui Zoom meeting, silakan bisa mengikuti mempraktekannya. Silakan duduk dengan tenang dan rileks. Posisi yang enak, yang nyaman, tapi tetap dengan sikap hormat. Jika dengan memandang melalui mata kita, kita mudah terdistraksi, kita bisa melakukannya dengan menutup mata kita. Biarkan tubuh dan pikiran kita menjadi tenang dan rileks. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan pelan-pelan, dan katakan di dalam hati, Tuhan, aku datang kepadamu. Sadari dan hadirkan dalam hati bahwa Tuhan ada di sini. Ini bukan sekedar tempat, tapi di sini ada Tuhan sebagai pribadi yang hidup dan yang mengasihi kita. Dengarkan ayat ini di dalam hati. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Mari diam bersama Tuhan. Kita rasakan kehadirannya dengan penuh damai. Bukan untuk meminta sesuatu, melainkan untuk bersama-sama dengan Dia di dalam keheningan. Jika pikiran kita mulai mengembara, kembalilah di dalam kesadaran. Tuhan, Engkau hadir. Aku pun hadir. Tuhan, Engkau hadir. Aku pun hadir. Selanjutnya mari kita hadir di hadapan diri sendiri. Setelah merasakan kehadiran Tuhan, sekarang mari mengarahkan kesadaran kepada diri sendiri. Hadirkan kesadaran penuh akan diri kita. Perasaan, pikiran dan apa yang sedang kita alami saat ini. Tanpa menilai atau tanpa menghakimi. Mari jujur pada apa yang sedang terjadi dalam hati dan pikiran kita. Mungkin ada rasa lelah. Mungkin ada rasa takut. Rasa rindu. Luka. Marah. Atau kegembiraan. Mari jujur. Dan katakan dalam hati, Tuhan, aku mau mengenal diriku apa adanya. Aku mau membuka hatiku untuk menerima kasih dan pemulihan dari-Mu. Jangan lari dari isi hati kita, tapi beranilah hadir dan hadapi diri sendiri dengan keberanian dan kasih Tuhan.
Marilah kita hadir di hadapan sesama kita. Kita hadirkan seorang yang sedang akan kita doakan atau yang kita ingin agar Tuhan menguatkannya di dalam kehidupannya. Mari bayangkan wajahnya. Sebut namanya di dalam hati. Dan katakan, Tuhan, aku hadir baginya. Kasihi dia melalui hidupku. Mungkin saja dia adalah orang yang kita benci. Mungkin saja dia adalah orang yang kita kasihi. Tuhan, aku mau hadir baginya. Kasihi dia melalui hidupku. Biarkan kasih Tuhan bekerja dalam hati kita dan menyentuh hidup orang itu melalui kehadiran kita. Meski untuk saat ini tidak bertatap muka, namun di dalam doa. Dan sebagai penutup, setelah keheningan ini, mari luangkan waktu sejenak untuk merenungkan apa yang kita rasakan. Kita beri nama itu. Apakah itu rasa damai? Apakah itu rasa satu terang yang menerangi hati kita? Apakah itu ada peringatan yang kita terima? Atau kelegaan yang kita rasakan? Mari rasakan. Dan saudara, jika suka, saya persilahkan untuk bisa mengeluarkan alat tulis dan juga kertas atau buku atau jurnal ataupun apapun itu jika ada, atau notes di dalam gadget masing-masing. Saya persilakan dalam beberapa waktu, tuliskan apa yang Tuhan sampaikan atau apa yang kita alami selama praktik di dalam keheningan ini, agar kita bisa mengingat dan bertumbuh dari pengalaman ini. Jika ada yang membawa alat tulis atau kertas atau buku jurnal atau notes di dalam gadget, silahkan tuliskan apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, apa yang Tuhan nyatakan yang telah kita dengar lewat keheningan. Ya saudara, kita baru saja telah mempraktekkan HDH, hadir dan dengar dalam hening. Selanjutnya saya ingin mengambil kutipan dari seorang yang bernama Saint Anthony the Great. Beliau adalah seorang biarawan asal Mesir
Ia meninggalkan kekayaan dan kenyamanan hidupnya sejak muda dan untuk hidup di dalam kesunyian di padang gurun. Ia hanya mencari Tuhan dalam doa, keheningan, dan pengendalian diri. Ada kutipan yang saya ingin untuk kita sama-sama renungkan. Di dalam bahasa Indonesia, beliau berkata, siapapun yang duduk dalam kesendirian dan diam telah lolos dari 3 peperangan, yaitu mendengar, berbicara, dan melihat. Namun ia akan terus berjuang melawan satu hal, yaitu hatinya sendiri. Kutipan ini mengandung makna bahwa di dalam kesendirian dan diam, kita bisa bebas dari hiruk pikuk dunia ini yang disebut peperangan. Yaitu peperangan dalam mendengar. Kita sering diserang oleh kata-kata, kabar, gosip, opini, keluhan, atau kebisingan dari sekitar. Dan hal-hal ini bisa mengacaukan pikiran, menumbuhkan kecemasan, kemarahan, atau dosa. Tetapi di dalam keheningan kita berhenti mendengarkan dunia dan mulai membuka telinga untuk mendengar Tuhan. Kita juga bebas dari peperangan dalam berbicara. Lidah adalah sumber banyak dosa. Berkata kasar, bohong, menyombongkan diri atau menghakimi, atau sekedar berbicara sia-sia. Berbicara tanpa kendali sering menjauhkan kita dari kasih dan hikmat. Di dalam diam, kita belajar menguasai diri dan memberi tempat bagi kata-kata yang benar-benar perlu dan yang membangun. Yang ketiga, peperangan di dalam melihat. Mata sering jadi pintu masuk dari nafsu, iri hati, dan distraksi apapun. Entah lewat tontonan, gambar, kekayaan, atau gaya hidup orang lain. Apa yang kita lihat seringkali menyalakan keinginan yang menjauhkan kita dari Tuhan. Tapi dalam kesendirian kita menyingkirkan rangsangan visual yang tidak perlu dan belajar menatap hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam keheningan, meskipun seorang berhasil lolos dari ketiga peperangan itu, tapi justru saat itulah pertempuran yang sesungguhnya sedang dimulai, yaitu pertempuran melawan isi hati kita sendiri. Keinginan, luka lama, motivasi tersembunyi, bahkan keraguan kepada Tuhan. Saudara-saudara, 3 minggu belakangan ini saya merasakan sangat hektik. Saya merasa lelah secara fisik dan mental. Mama saya sedang pulang kampung, sehingga otomatis saya harus mengerjakan urusan keluarga sendirian. Sementara banyak hal lain yang harus saya selesaikan. Deadline tugas semakin mendekat. Dan ada banyak hal yang sedang bertabrakan di pikiran saya. Dan puncaknya minggu ini, saat hendak mempersiapkan perenungan ini, saya sempat merasa tidak sanggup untuk persiapan. Hati deg-degan dan kepanikan mulai menyerang, sampai saya sulit tidur. Senin pagi, kemarin saya masih harus mendampingi anak-anak ya di dalam VBS sampai sore hari. Lalu sepulangnya langsung nyambung meeting dengan lause-lause. Dan rencananya nanti sepulangnya saya akan mengejar persiapan yang harus diselesaikan dengan membaca dan merenungkan. Tetapi ketika melakukannya saya merasa semuanya mental. Saya mulai sadar ada yang tidak beres dengan saya. Dan saat itu saya mempraktekkan HDH ini. Hadir, dengar, dan hening. Hadir dan dengar dalam hening. Malam itu saya tidak persiapan sama sekali. Kemarin malam ya, setelah ngobrol dengan keluarga, saya berusaha tidur 30 menit. Sekitar pukul 19.30, saya tidur 30 menit, lalu kemudian bangun dengan lebih fresh. Malamnya setelah anak-anak tidur, pukul 21.30, saat suasana benar-benar hening, saya mulai duduk di sebuah kursi di ruang makan. Tidak membaca, tidak mengetik, dan berusaha tidak memikirkan apa-apa. Saya berusaha hadir, dengar dalam hening. Saat itulah Habakuk 2 ayat 20 ini berbicara dengan keras di telinga hati saya. Di sanalah saya menyadari bahwa saya memiliki tuntutan yang berat terhadap diri saya. Saya membandingkan diri saya dengan kedua pembicara sebelumnya, saudara.
Dan saya juga berpikir bahwa jemaat juga akan membandingkannya. Ya. Saya merasa seperti remahan rengginang dibandingkan dengan penginjil Dedi, Stanley, dan Ibu Grace Amelia. Siapakah saya? Saya sempat merasa menyesal kenapa harus bilang iya sama Ciwowong waktu disuruh tugas ya, disandingkan dengan dua hamba Tuhan yang begitu luar biasa. Disitulah saya kemudian mendengar Tuhan berbicara dalam hati berulang kali. Jangan fokus pada dirimu. Fokus pada Tuhan. Aku ingin kamu menyampaikan firman-Nya. Bukan dengan kekuatanmu sendiri. Sama seperti kedua hambaku itu juga tidak bicara atas namanya sendiri atau kemampuannya sendiri. Apakah kamu pikir kamu sedang bicara dengan perkataanmu sendiri? Tidak. Aku sendiri yang akan berbicara di hati mereka secara pribadi. Saudara, saat itu saya mendapat kelegaan dan ketenangan yang luar biasa. Saya lalu tidur nyenyak dan subuh pukul 4 saya bangun dengan kondisi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dan disinilah saya malam ini dengan keberanian dari Tuhan, dengan kekuatan daripada Tuhan. Saudara, urgensi melakukan disiplin rohani mendengar dalam kesunyian, kesendirian, dan doa sangat tinggi. Terutama di tengah dunia yang bising, yang sibuk, dan penuh dengan distraksi. Mengapa? Karena keheningan, mendengar di dalam kesunyian itu akan menjernihkan hubungan kita dengan Tuhan. Dalam keheningan dan kesendirian kita belajar mendengar suara Tuhan, bukan hanya berbicara kepadanya. Kita tidak hanya mengisi waktu dengan aktivitas rohani, tetapi membiarkan Tuhan yang berbicara. Itu adalah kunci keintiman yang sejati. Yang kedua, mengenali dan menata isi hati. Tanpa gangguan luar kita mulai menyadari isi hati yang sebenarnya. Adakah itu ketakutan, ambisi, kepahitan, atau kerinduan yang tersembunyi? Ini memberi ruang untuk pertobatan, pemurnian, dan pemulihan batin. Yang ketiga, kita menemukan identitas yang sejati. Dunia memberi label dan tekanan. Ya. Sukses, produktif, menarik, sibuk, terkenal. Ya. Tapi di dalam kesendirian kita belajar bahwa identitas bukan ditentukan oleh dunia ini, tetapi oleh Allah. Bahwa kita adalah anaknya yang dikasihi. Yang keempat, keheningan membentuk karakter dan kebijaksanaan rohani. Kesunyian mengajarkan penguasaan diri, kesabaran, kerendahan hati, dan ketekunan. Doa kontemplatif, doa yang berfokus pada keheningan, kehadiran, dan perjumpaan pribadi dengan Allah tanpa banyak kata. Itu akan memupuk kepekaan terhadap kehendak Allah dan kemampuan untuk bertindak dari tempat kedamaian, bukan reaksi. Dan yang kelima, yang terakhir, keheningan membuat kita menjadi pelayan yang terus diisi, bukan dikuras. Banyak orang yang aktif dalam pelayanan tapi kelelahan secara rohani. Disiplin ini menolong kita melayani dari kelimpahan, bukan dari kekosongan. Karena kita terlebih dahulu dipenuhi oleh Allah sebelum membagikan apa yang kita perlu bagikan kepada orang lain. Saudara, inilah mengapa keheningan itu ke dalam doa itu bukanlah pelarian pasif, melainkan tempat latihan yang paling jujur untuk mendengar Tuhan. Sebab Tuhan lebih tertarik untuk menyapa hati yang jujur di dalam diam. Dan biarlah hari ini setiap kita boleh menutup perenungan kita dengan kalimat ini. Keheningan bukan kekosongan, tetapi ruang yang diisi kehadiran Allah. Diam bukan tanda kelemahan, tetapi kekuatan iman yang siap untuk mendengar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan yang hadir dalam keheningan. Terima kasih untuk suara-Mu yang lembut, namun mengubahkan setiap kami. Di tengah dunia yang riuh,
Engkau mengundang kami untuk diam. Bukan karena Engkau jauh, tapi karena Engkau di dalam bait-Mu yang kudus, memerintah dengan damai dan kasih. Tuhan, kami mengakui terlalu sering kami datang kepadamu hanya untuk berbicara, tapi lupa untuk mendengar. Terlalu sibuk dengan permintaan, sehingga kehilangan perjumpaan. Mohon ampunilah kami Tuhan. Ampunilah kami. Hari ini kami belajar untuk hadir di hadapan diri sendiri, dan juga di hadapan sesama kami. Ajari kami untuk setia mempraktikkan keheningan agar hati kami dipenuhi dengan suara-Mu yang membimbing, yang membentuk. Bukan suara kegelisahan dari dunia ini. Tolong kami agar tidak hanya menjadi pendengar firman, tapi pelaku yang hidup. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara, sungguh bersyukur kalau kita kembali boleh sama-sama diingatkan bahwa kita dapat datang di hadapan Tuhan dalam keheningan. Namun saat ini juga, mari kita bersatu hati. Kita mengingat saudara-saudari kita di dalam kelemahan mereka. Saat ini Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk rekan-rekan kita yang sedang dalam keadaan lemah tubuh. Yang pertama, mari kita doakan untuk Ibu Kikim dari KU1 yang saat ini sedang infeksi dan pasca dirawat. Mari kita berdoa agar Tuhan terus menolong pemulihan buat Ibu Kikim. Yang kedua, mari kita berdoa untuk Ibu Ani, anak dari almarhum Pak Arifin KU3, yang saat ini sedang sakit sirosis dan hepatitis C stadium akhir, dan sedang dirawat di RSHS, dan kabar terakhir sudah bisa merespon. Mari kita terus bawa dalam doa buat Ibu Ani, agar kiranya Tuhan boleh berikan mujizat kesembuhan bagi Ibu Ani. Yang ketiga, mari kita doakan untuk Saudari Vera, keponakan dari Semu Lili. Ada masalah di pelvis, syaraf belakang, mata kena autoimun, dan bagian leher ada masalah di sumsum tulang. Dan saat ini sedang pakai alat pacu jantung. Kita mari doakan agar terjadi juga kesembuhan bagi Saudari Vera. Dan kita juga bawa dalam doa untuk kecukupan biaya pengobatan yang sedang dijalani. Bapak Ibu Saudara, saya ajak setiap kita untuk membuka suara kita. Kita bawa dalam doa buat ketiga saudara-saudari kita, Ibu Kikim, Ibu Ani, dan Saudari Vera. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, saat ini kami mau berdoa, menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, untuk rekan-rekan yang saat ini sedang dalam keadaan lemah tubuh. Kami teringat untuk Ibu Kikim yang saat ini Tuhan pasca dirawat. Kiranya Tuhan yang boleh terus bantu pemulihannya ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang berikan mujizat terus menolong Ibu Kikim agar boleh kembali pulih secara total. Kami berdoa juga untuk Ibu Ani yang saat ini juga terbaring lemah di rumah sakit Tuhan. Dan kami bersyukur juga Tuhan yang boleh terus menolong dan menopang Ibu Ani untuk boleh kembali sadar
Dan saat ini kami juga terus berdoa kiranya Tuhan yang boleh berikan mujizat kesembuhan bagi Ibu Ani di dalam kondisi lemah tubuh yang dihadapi Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudari Vera yang saat ini juga dalam lemah tubuh, ada autoimun dan sedang dipakai alat pacu jantung. Tuhan, Engkau yang paling tahu, Tuhan mengerti kondisi dari saudari Vera. Kiranya Tuhan yang boleh berikan mujizat kesembuhan juga, dan Tuhan yang boleh mencukupkan untuk setiap biaya pengobatan yang dibutuhkan. Dan kami menyerahkan ya Tuhan, hidupnya untuk tetap terus mau percaya dan bergantung kepada Tuhan sebagai Engkau satu-satunya juru selamatnya. Jadi doa kami Tuhan, kami serahkan saudara-saudari kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Untuk pokok doa berikutnya, Bapak Ibu mari kita bersatu hati untuk setiap anak-anak dari Youth Camp yang sedang mengikuti Youth Camp di Natural Hills pada hari ini, dimulai hari ini hingga tanggal 3 Juli nanti. Kita berdoa kiranya melalui Youth Camp ini Tuhan boleh melawat dan memanggil anak-anak muda agar mereka semakin mengenal dan berelasi dekat dengan Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh tolong untuk setiap pembicara, Tuhan tolong memberikan juga kekuatan bagi setiap panitia. Dan untuk anak-anak boleh disentuh hatinya, boleh mengalami Tuhan di dalam Youth Camp ini. Dan yang terakhir, mari kita berdoa untuk kegiatan Sabtu Ceria dari KAA, dari Jemaat Bajem Sutami pada tanggal 12 Juli nanti. Kiranya kegiatan ini boleh menjadi berkat, dan kita terus juga berdoa untuk berbagai pelayanan di GCC agar kedepannya terus menjadi berkat bagi jemaat. Mari sama-sama kita buka suara kita bawa kedua pokok doa ini. Tuhan, saat ini kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk kegiatan Youth Camp yang sedang dilaksanakan Tuhan dari hari ini hingga pada tanggal 3 nanti. Kami berdoa kiranya Tuhan yang boleh tolong agar Youth Camp ini boleh berjalan dengan baik, khususnya untuk setiap anak-anak muda yang mengikuti Youth Camp ini Tuhan, agar mereka boleh mengalami Tuhan, mereka boleh makin dekat berelasi bersama dengan Tuhan, pemulihan hidup mereka ya Tuhan di hadapan-Mu. Dan kami berdoa juga untuk setiap pembicara, Tuhan boleh tolong berkati mereka dan berikan kekuatan untuk setiap panitia Tuhan dalam menjalani kegiatan ini Bapa. Biar kiranya semuanya ya Tuhan boleh berjalan dengan baik dan nama-Mu saja yang dimuliakan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kegiatan Sabtu Ceria pada tanggal 12 Juli nanti. Biar kiranya Tuhan yang boleh tolong berkati acara ini boleh menjadi berkat bagi anak-anak. Dan kami boleh dalam doa juga untuk setiap pelayanan yang ada di GCC Tuhan, agar terus Tuhan boleh berkati, boleh menjadi berkat bagi jemaat untuk setiap kegiatan pelayanan ini Tuhan, menjadi satu kegiatan yang memuliakan nama-Mu. Menjadi doa kami dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Kita juga bawa dalam doa Bapak Ibu yang terakhir untuk hari Minggu ini. Pada kebaktian 1, 2, dan 3 akan dilakukan perjamuan kudus. Mari kita berdoa untuk setiap kita jemaat Tuhan yang akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus hari Minggu tanggal 6 Juli. Kiranya Tuhan yang boleh tolong Tuhan persiapkan hati kita masing-masing. Dan untuk pokok doa ini saya minta dengan kasih kepada Musa Roni untuk berdoa. Kita berdoa, kami bersyukur Tuhan karena Tuhan memberikan sebuah sarana di mana kami mengingat lagi pengorbanan-Mu yang Kau lakukan 2000 tahun yang lalu. Engkau mati, Engkau bangkit bagi kami Bapa. Di dalam perjamuan kudus itulah, dalam sakramen yang kudus ini, kami kembali dibawa kepada peristiwa itu. Sehingga apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu menjadi sesuatu yang kemudian dapat kami ingat, dapat kami hayati, dan menyatu di dalam pengalaman hidup kami. Bahwa setiap pergumulan, setiap tantangan dalam kehidupan kami, setiap problem
yang bisa saja mengubur dalam-dalam kehidupan kami. Kami ingat bahwa ada kebangkitan daripada Kristus itu sendiri yang memampukan kami keluar dari semuanya itu dan mengalami kemenangan di dalam Kristus. Sebab itu biarlah kiranya dalam perjamuan kudus yang akan kami lakukan pada hari Minggu ini, Engkau yang menolong, Engkau yang mempersiapkan setiap anak-anak Tuhan yang akan melayani, hamba Tuhan yang akan melayani, dan semua jemaat yang akan ambil bagian. Sehingga ini tidak menjadi sebuah ritual yang kosong, tapi ritual yang penuh dengan makna, di mana kami bertemu dengan sumber anugerah itu sendiri, yaitu Kristus Tuhan. Berkati segala persiapan yang ada, dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan di dalam perjamuan kudus yang akan kami nikmati bersama. Di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita akan menutup MPW kita dengan satu pujian. Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentukan hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. berseru memanggil namanya. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Bila cobaan datang menggodai, Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. berseru memanggil namanya. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu.
Doa penutup sekalian berkat disampaikan oleh Pendeta Ron. Kepada Tuhan yang menjadi fokus doa kami dari malam hari ini. Kami menyerahkan segala kehidupan kami, segala beban kami. Dan kami tahu Tuhan seperti firman-Mu di dalam Filipi 4, 6, dan 7. Waktu kami datang dengan kekhawatiran, waktu kami datang dengan masalah, dan kami membawa itu dalam doa, Tuhan akan mengganti semua kekhawatiran itu, mengganti semua kegelisahan hati kami dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Dan biarlah itu yang terjadi malam hari ini Tuhan. Waktu kami berdoa, membawa doa-doa kami ke hadapan Tuhan. Kami yang berdoa, biarlah kiranya Tuhan yang memberikan kami damai sejahtera-Mu. Engkau letakkan damai itu di dalam setiap hati kami Tuhan. Baik kami yang berdoa di tempat ini, maupun untuk jemaat-Mu, umat-Mu, anak-anak-Mu yang berdoa secara online di rumah masing-masing, di tempat masing-masing. Damai sejahtera-Mu yang menguasai akal dan pikiran kami. Terima kasih Bapa di sorga, dan biarlah kami menantikan juga setiap doa-doa yang kami naikkan kepada Tuhan. Dan biarlah kami bersyukur kepadamu setiap doa yang Tuhan jawab. Membuat kami menyadari bahwa Tuhan yang kami sembah bukan hanya Tuhan yang mendengar doa-doa kami, tetapi juga Tuhan yang mengabulkan permintaan doa kami. Terima kasih Bapa. Jemaat yang dikasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih daripada Allah Bapa yang melimpah itu ada di dalam kehidupanmu. Damai sejahtera daripada Kristus ada dalam hatimu, memberikan kau ketenangan berhadapan dengan apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupanmu. Dan pimpinan, penyertaan, kekuatan, penghiburan daripada Allah Roh Kudus ada atas dirimu sehingga engkau dimampukannya untuk menjadi saksi-saksinya di tengah dunia ini. Dan berkat dari Allah Tritunggal ini ada padamu dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin. Silakan duduk. Ada warna. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Gak kerasa selama 3 bulan kita sudah menikmati rangkaian perjalanan belajar, mempraktekkan tentang doa ya. Dan saya berharap kehidupan doa ini bukan menjadi acara tiap Selasa, tapi sungguh-sungguh kerinduan kami jemaat itu mulai belajar, menikmati, mendengar. Ya, saudara sekalian, khusus untuk bulan Agustus, doa kita akan fokus karena bukan berkaitan dengan bulan misi. Kita akan mulai mendoakannya di tengah segala kesulitan gereja zaman ini. Kita doakan GKI Anugerah dan jemaat GKI Anugerah punya hati untuk misi di mana hatinya Tuhan. Oke. MPW kita sampai di sini. Terima kasih juga nih, hari ini saya spesial harus sebutkan karena tadi kalau saudara menikmati ramah tamah yang demikian enak, tapi semua Sheila sudah menyiapkan empek-empek buat kita semua. Jadi luar biasa. Terima kasih buat kerja kerasnya membuat konsumsi buat kami, dan bulan depan kita sama-sama bisa hadir di MPW ini ya. Terima kasih, Tuhan berkati. Selamat malam semua, Tuhan berkati. Selamat malam. Terima kasih.